Mbak, namanya anak. Kalau Arsya mungkin ngomong kayak gitu terharu, tapi ya udahlah gitu, anak bener. Maksudnya aku melahirkan terharu lah Mbak, namanya anak. Kalau Arsya mungkin ngomong kayak gitu terharu, tapi ya udahlah gitu, anak bener. Maksudnya aku melahirkan ini anak yang nggak aku lahirkan tapi bisa mencintai aku sebegitu besar, siapa yang gak terharu? Bukan terharu lagi, aku terharu, bangga. Padahal kalau aku pikir-pikir kayaknya aku juga selama jadi ibu gak yang sempurna banget. Aku ya marah-marah, aku ya galak, aku ya macem-macem. Kok bisa ya dia sayang banget sama aku gitu? Kan itu suatu hal yang kadang gak ada di nalar aku juga gitu. Tapi ya ini kan semua ini semua tuh rencana. Aku sekarang suka agak gimana karena udah gede banget kan. Dulu pas dia masih kecil kayaknya kalau dia dusel-dusel tuh masih lucu. Sekarang dia udah gede banget gitu, kayaknya kalau dia dusel aduh dia harus dong. Kita kan kalau dulu image zaman aku juga kan punya ibu sambung ya gitu dulu. Jadi aku juga bisa merasakan bagaimana suka dan dukanya gitu. Jadi dengan adanya begini tuh aku senangnya ya, banyak orang yang kayak gini jadinya. Pengen Bunda di DM gitu, Bunda aku sekarang terinspirasi dari Bunda, aku pengen ke anak-anak sambungku juga kayak begini, kan bagus dong gitu. Ya yang bisa begitu, yang enggak juga ya ada juga ya gitu. Semua tuh tergantung dengan ketulusan kita. Karena saat aku menikah sama Mas Anang, aku menikah dengan seseorang yang saat itu kondisinya sedang tidak, maksudnya secara ekonomi juga kita lagi tidak bagus gitu, tidak ada. Kecuali aku nikah, Mas Anang orang kaya raya, aku nikah ya aku harus baik sama anaknya, kan enggak. Aku menikah sama dia karena memang aku juga cinta sama anak-anaknya, dan kita dalam kondisi yang saat itu sedikit terpuruk, karena bukan terpuruk lah, tapi dalam kondisi saat itu kita lagi bener-bener semua hasil duit kita tuh buat bikin rumah. Jadi kita kerja keras banget gitu dari nol banget. Jadi semua itu dimulai dengan suatu ketulusan, sehingga akhirnya ujungnya pasti enggak sama sekali. Malah Jial tuh orang yang paling positif thinking anaknya. Jial tuh bener, Jial tuh anaknya yang nggak ya, aku nggak bisa cerita, tapi Jial anaknya bener-bener, dia tuh nggak ada kayak kalau postingan anaknya posting ya, kecuali sebelum posting dia nanya, Bun mau posting boleh nggak? Pasti aku nggak boleh, karena aku tahu pasti ini hanya akan membuat aku dipuji-puji orang. Nanti ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, tergini-gini. Demi Allah, kalau aku tahu aja itu akan diposting, aku pasti akan larang. Padahal tapi postingan itu ada sebelum macam-macam ini gitu loh. Jadi postingan itu benar-benar kalian lihat dong tanggalnya. Kalian ini udah lama, udah jauh sebelum ini, dan postingan itu dia dikirim kok. Jadi dia mau podcastnya sama anak belakang rukonya dia, kayak mau podcast cerita zaman-zaman dia bandel dulu lah, ngapain dia kan dulu makan telur puyuh aja 15 biji. Nah itu mau cerita di podcast, dikirimin lah foto itu. Aku itu ingat banget, aku lagi di Lumiere, dia di rumah 1 jam lah nyampe aku rumah, baru aku nanya, Jial kenapa tiba-tiba posting itu? Gak ada masalah apa? Iya Bun, aku dikirim sama si siapa gitu nama dia, postingan ini. Malah yang kita bahas tuh bukan kata-katanya, Jial kamu kok itu siapa sih, malah bahas siapa orang yang ada di situ, karena kan aku nggak kenal. Jadi nggak ada bahas yang kayak gitu-gitu. Semenjak ini ya jadi heboh, jadinya disangkut-sangkutin kan gitu. Padahal ini postingan jauh sebelum apa kalian mau bilang, misalnya mereka bikin sesuatu gitu, itu sebelum itu lihat deh tanggalnya. Jadi jangan gara-gara ini terus disambungin ke yang lalu, jadinya kan nggak nyambung sebenarnya. Tapi ya senangnya orang kan disambung-sambungin gitu. Ke anak pasti luar biasa ya gitu. Apapun itu aku pasti mengasih saran yang baik-baik aja gitu, maksudnya jaga kesehatan apa. Malah aku tuh kan paling bawel sama dia masalah vitamin, masalah minum ini minum itu sampai dia kadang aduh Bun, aku sampai maksudnya aku bega nih Bunda suruh ini suruh itu, dia sampai kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak, pasti pembahasan kita kalau udah ketemu tuh ya yang kesehatan lah, terus bercanda. Kayak kemarin aja mereka sampai jam 2 pagi di rumah kan, 3 hari yang lalu sampai jam 2. Tadinya katanya abang mau meeting jam 8 jadi nggak bisa lama-lama ya Bun, ya. Tapi tetap kita kalau udah ketemu itu ngobrol bisa sampai pagi gitu. Akhirnya harus jam 1:30 pulang. Kondisi apa
mah nanyanya kayak gitu-gitu, nggak mau nggak tahu. Kalau aku juga maunya tapi ya, gini yang berhak berkomentar tentang itu mereka berdua lah ya. Aku balik lagi pokoknya orang tua akan selalu mensupport anak. Nggak mau jawabnya, udah doain aja. Jill tuh jadi Jill tuh selalu bangganya sama aku tuh gini, kalau ibu ke anak, bapak ke anak ya harus sayang anaknya gitu ya. Saat itu dia melihat gaya nih bundanya masih muda, nggak jelek-jelek amat kan. Waktu itu aku masih 28 tahun. Terus dia tuh selalu, gak usah ngomong di media. Ini sampai hari ini aja dia tuh kalau lagi dekat aku, Bunda, Pipi kan udah segini, Bunda tuh masih segini, sekarang Bunda lagi apa? Oh pas aku baru langsing. Ini sebulan 3 minggu yang lalu. Sekarang masih langsing. Aku lagi enggak, tadinya kan aku naik banget kan, terus aku lagi langsing. Dia tuh suka ngeliatin gitu, kenapa Jel? Ini langsingin diri ada apa sih katanya? Kenapa maksudnya? Aku bilang, ya aku takut aja, nanti Bunda udah langsing, Pipi kan sekarang udah mulai umur katanya. Jadi di otaknya tuh itu aja, jadi dia tuh kayak bilang, iya waktu Bunda tuh masih umur 28 tahun, bukan gak pernah punya anak, tiba-tiba ngurusin kita, itu tuh dia bangga-banggakan banget. Dan emang kenapa? Itu kan tuh suatu hal yang baik kan gitu. Kalau anak banggain orang tua kandungnya ya wajar. Nah kalau ini anak banggain orang tua yang notabene memang sambung, harusnya kan kalian bangga gitu, maksudnya seneng gitu, maksudnya kita bisa sedekat ini gitu. Ini jangan di-cut nih ya, jadi diedit. Bukan gini, maksudnya aku minta sama kalian dan kenapa aku minta nggak diedit gini. Aku nggak mau ada, maksudnya kayak kemarin akhirnya suamiku jadi, karena dia sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, dia bingung, dia juga sebenarnya ini demi Allah Rasulullah dia tuh nggak pernah baca Jiel itu posting apa. Ini aku sampai bersumpah gini yang lucu aja dia nggak pernah baca Jiel tuh posting apa tuh, dia nggak baca. Sampai dia Jiel tuh posting apa sih katanya. Nah karena kalian tanyanya zaman ruko, yang akan dijawab sama dia adalah pembahasan ruko gitu, which is sudah basi juga gitu kan, udah lewat gitu jadinya. Nah makanya daripada kalian juga ngejar aku di Lumiere, aku jawabnya nanti sedikit-sedikit kayak Mas Anang lagi dibuatnya, mending kayak begini kan, kalian dapat cerita fullnya gitu. Jadi supaya nggak nggak miskom juga, nggak miskom dan nggak ada kata-kata yang nanti oh ini begini, janganlah, udahlah kalian, kita lagi PPKM gini cari narasi, cari judul yang naikin imun. Jangan yang nurunin imun, yang ada nanti kamu dosa loh kalau aku sakit loh. Nah kalau aku stres gara-gara kalian ngasih judul macam-macam, dosa loh. Mancing aku kan, nggak boleh itu keluar dari mulut kita dong. Itu harus keluar dari mereka. Itu kan rumah tangga mereka. Jangan aku yang mendahului. Kalau itu aku nggak mau, karena balik lagi ya kalian pasti udah ngerti lah ya gitu. Tapi balik lagi, biarkan ini menjadi cerita mereka, biarkan ini menjadi bahasan mereka, rumah tangga mereka gitu. Jangan kita yang tiba-tiba so tahu, oh begini begitu, jangan. Kita masih nggak mau sesumbar. Nggak tahu kan? Iya, Uteng udah tua katanya. Uteng tuh udah tua, udah mikirin akhirat aja katanya. Dia tuh udah pintar, dia tuh Aurel banget. Udah, Arsi itu adalah Aurel. Udah persis gaya ngomong. Aku sama gini, satu pergi ada satu lagi yang laras gak bercanda gitu, karena dia apanya dia tuh kiblatnya itu fansnya kakaknya, semua kakaknya berhijab, dia sekarang, tapi sebenarnya dia duluan yang berhijab, dia dulu suka pakai hijab, ditambah kakaknya berhijab, dia sampai sekarang tuh kayak wah udah deh pokoknya kayak kakaknya, apa pengennya kayak kakaknya tuh kan dia sebenarnya udah bukan aku anggap suster ya, Uteng udah kayak keluarga. Karena mungkin aku udah yatim piatu gitu, aku udah gak punya orang tua, jadi dia udah kayak orang tua aku sendiri gitu, udah kayak udah kayak emak lah aku gitu manggilnya, karena yang ngurusin kita, yang tahu kita jeleknya kita. Jadi kalian kalau mau tahu oh jeleknya keluarga anak Ashanti itu gimana, tanya Uteng, udah semuanya tuh dia tahu gitu. Dia yang orang yang benar-benar udah kayak keluarga lah gitu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba, sebenarnya dia nggak mau nikah, dia dijodohin, tapi dia nggak mau. Itu bukan konten, dia beneran mau dijodohin gitu, tapi kita jadiin konten gitu. Terus nggak boleh tapi sama kita. Terus dia juga nggak mau sih sebenarnya, dia nggak mau baca, dia bilang pun aku nggak mau baca sosmed, aku nggak mau baca yang aneh. Dia sebenarnya juga kayak aku lagi detox juga yang namanya medsos ini.
Terus aku gara-gara kalian ya jadi baca-baca lagi kan. Kalau dia nggak mau baca-baca juga, dia nggak mau pusing. Namanya orang tua itu kan cintanya itu ke anak pasti luar biasa ya. Itu apapun itu aku pasti mengasih saran yang baik-baik aja gitu. Maksudnya jaga kesehatan apa, malah aku tuh kan paling bawel sama dia masalah vitamin, masalah minum ini minum itu sampai dia kadang aduh bun aku sampai beda pasti mungkin ya, tapi kan waktu berlalu dan akan apa ya akan indah pada waktunya ya gitu. Dan aku berharapnya sebenarnya ya bukan hanya Aurel dengan iya tapi kita semua gitu loh, jangan apa ya, maksud aku yuk kita sama-sama semua saling bersama untuk bisa baik-baik semua gitu, jangan saya ini sama ini itu, ayo semuanya baik-baik aja karena memang seharusnya ini yang dari dulu kita inginkan gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan dan jangan menjadi hal yang nantinya beritanya wah aku kalau dengar berita aku tuh sebenarnya udah berapa bulan aku kan bilang sama kalian aku tuh detox Instagram artinya aku cuma posting story, posting tweet, tapi yang megang Instagram aku kan Vindika. Jadi nggak mau baca DM, nggak mau baca yang lain-lain gitu. Baru semenjak 1 minggu ini saya jadi membaca-baca lagi dan wow gitu rasanya jadi detox Instagram. jadi nggak detox, jadi apa nih, jadi dead gitu, jadi stres gitu. Jadi jangan sih, maksudnya apa ya, ini hal yang sebenarnya udah baik gitu ya, berharapnya lebih dari ini gitu, berharapnya akan lebih dari ini, semuanya bisa baik-baik aja.